I love this gag. Welcome to Hotel Transylvania. Sir, we have an urgent plumbing issue. Plumbing? Human free since 1898. Hello? A human! What is this place? Sorry, my mistake. What is wrong with you people? Halo guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini 46M akan menyuguhkan film kartun, tapi istilahnya ini film bukan cuma untuk anak-anak saja, tapi bisa untuk semua umur, karena isinya sangat kocak menurut saya, dan juga penuh makna wah di dalamnya. Film yang menceritakan seorang ayah Dracula yang sangat dihormati oleh monster-monster yang lain, menemukan masalah manakala anaknya kedapatan jatuh cinta dengan seorang manusia. Apakah si Dracula merestui hubungannya, atau akan menghisap habis saripati manusia yang jatuh cinta pada anaknya? Oke, let's go, kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika sang Dracula yang bernama Drake menengok putri semata wayangnya yang bernama Mavis. Saat ini adalah tahun 1985. Terlihat Mavis masih kecil dan sedang digendong serta diganti popoknya. Beberapa tahun kemudian, Drake merencanakan sebuah pembangunan hotel yang khusus untuk monster-monster. Mavis yang sudah bisa bicara menanyakan apa yang ada di luar sana. Drake menjawab bila mereka tidak akan pernah keluar selamanya. Drake mengajarkan Mavis untuk bisa terbang. Kemudian masuklah si pembangun hotel yang mengatakan bila semuanya sudah siap. Drake memastikan apakah fix hanya monster yang bisa masuk. Pekerja itu pun mengiyakan sambil menjelaskan bila hotel tersebut tersembunyi di antara 400 hektar hutan angker dan dijaga oleh banyak mayat hidup di area perbatasan, agar siapapun yang bukan monster tidak bisa masuk. Pekerja itu mengingatkan untuk tidak membuat api unggun maupun kembang api. Drake melihat foto istrinya yang bernama Martha yang sudah tiada sambil mengatakan bila dia sudah membangun tempat yang intinya agar Mavis tidak pergi kemana-mana dan aman berada di dalamnya. Beberapa tahun kemudian, di mana Mavis sudah remaja, tampak para monster datang ke hotel. Drake menyambut seluruh monster dan menjamin bila hotel itu aman dari manusia sejak tahun 1890, serta sudah membuat jadwal acara spektakuler. Acara tersebut bertujuan untuk perayaan ulang tahun putrinya. We always look forward to coming every year, Count. We enjoy the safety. Sahabatnya pun datang, yaitu Wayne, si monster serigala. Dengan magic yang dimiliki oleh para monster, bukan hal yang sulit untuk membersihkan atau merapikan tempat yang dikotori oleh anak-anak Wayne. Frankie si Frankenstein pun datang secara terpisah menggunakan jasa ekspedisi. Selain itu ada Invisible Man yang sudah tiba dan sempat mengerjai Drake. Drake pun membalasnya. It's bacon. Why am I holding bacon? No, get him off! Sahabat yang lainnya juga datang, yaitu si mumi yang bernama Murray. Drake pun mengeluh karena pasirnya sangat banyak. Mereka pun sangat senang dengan pertemuan tersebut, sampai Frankie mengerjai Murray dengan kentutnya. Namun sekali lagi, petugas kebersihan yang merupakan nenek sihir segera mengurusnya. I was not the cause of that. Kemudian diinfokan oleh laba-laba kecil bila mana acara tersebut sudah siap. Istri Wayne mengatakan andai saja istri Drake melihatnya. Oh iya, sekilas info untuk istri Drake sudah tiada dan untuk penyebabnya akan diungkapkan di akhir-akhir film. Okay, friends. Drake memberikan sambutan dengan berkata dia sangat senang para monster sudah hadir di sana untuk merayakan ulang tahun putrinya, serta perayaan suksesnya para monster yang bersembunyi dari kejahatan manusia. Dengan menggunakan proyektor, Drake memaparkan agar selalu waspada pada manusia. But they will never find us here. They are getting fatter so as to overpower us. Presentasi pun selesai dan dia mengatakan bila acara akan dimulai 30 menit lagi. Frankie pun mengingatkan bila putrinya bukan anak kecil lagi, tapi Drake tidak setuju. Little anymore? Yes, she is. Kemudian beralih ke kamar Mavis. Di sana Mavis sedang berlatih bicara untuk menagih janji ayahnya, di mana dahulu ayahnya berkata, bila Mavis sudah berumur 118 tahun, maka Mavis sudah boleh main ke dunia luar.
Sampai di sini mari kita simpulkan bila umur 118 tahun di kalangan monster sama dengan umur 18 tahun di kalangan manusia. Do not disturb. Lalu masuklah Drake ke kamar Mavis. Drake berkata pada putrinya jika dia sudah mempersiapkan acara ulang tahun yang meriah. Mavis ingin berbicara mengenai janji ayahnya. Sebelum Mavis mengungkapkan keinginannya, ayahnya langsung mengatakan bila dirinya sudah boleh keluar. Sempat tidak percaya dengan perkataan ayahnya, Mavis pun langsung bersiap untuk ke dunia luar. Where are you going? Yeah, you know, it's that place out there where you and Mom met. Mavis bermaksud pergi ke Hawaii yang mana tujuannya untuk mengetahui tempat yang membuat orang tuanya terkena zing atau cinta pada pandangan pertama. Auntie Wanda says you two were just like zing. Ayahnya mencoba menghentikannya dengan alasan para tamu sudah berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya. Sempat sedih karena Mavis sangat ingin melakukan hal baru dan bertemu dengan orang yang seumuran dengannya. Come on. No, don't do that. Don't give me the pouty bad face. Drake pun luluh dengan mengatakan bila di ujung hutan dekat kuburan ada perkampungan manusia. Di sanalah Mavis bisa mencoba pengalaman pertamanya bertemu dengan manusia. Okay. Thanks for trusting me. Namun ayahnya membuntutinya karena khawatir terjadi apa-apa. Hello? Mavis menyapa penduduk di sana, namun tidak ada satupun manusia yang terlihat. Saat dia melirik ke toko pakaian, dirinya dikejutkan oleh manusia di sana. Para penduduk di sana berusaha mengusir Mavis dan mengancam akan merampas permennya. Friendly, I really am. Take your candy. I just wanted to say hi. Namun ada salah satu manusia yang jatuh dan mengungkapkan bila para penduduk tersebut adalah monster juga yang diperintahkan oleh ayahnya Mavis. Mavis pun merasa aneh karena mereka membakar dirinya sendiri. Karena hal tersebut membuat Mavis percaya dengan perkataan ayahnya bila manusia adalah makhluk mengerikan. Ayahnya pun berkata sekarang Mavis akan selamat selamanya dan memerintahkan para zombie untuk kembali bekerja di hotel. Lalu Drake menghampiri anaknya dan berpura-pura tidak tahu dengan menanyakan bagaimana pengalaman di luar tadi. Mavis pun menjawab bila perkataan ayahnya benar dan meminta maaf kepada ayahnya serta berjanji tidak akan pernah keluar lagi. Drake pun terlihat senang dan berkata bila pesta ulang tahun Mavis akan segera dimulai. Saat di lobi hotel, Drake dikagetkan dengan kedatangan seorang manusia. Dia pun mengingat traumanya di masa lalu ketika para manusia mengancamnya. Dia pun langsung menanyakan identitasnya dan bagaimana manusia tersebut menemukan hotel Transylvania. Manusia tersebut pun mengatakan namanya adalah Jonathan dan menjelaskan bila dia terpisah dengan teman-temannya saat mendaki gunung. Lalu tanpa sengaja, dia melihat api yang besar sampai akhirnya dia tiba di tempat tersebut. Be smart. No bonfires. No fireworks shows. Jonathan yang belum tahu kalau tempat tersebut berisi monster semua, bertanya apakah ada pesta kostum di sana. Drake bermaksud membawa Jonathan keluar, namun pintu keluar maupun lobi, banyak monster yang sudah berkumpul, dan akhirnya dia memasukkan Jonathan ke gudang. Drake meminta Jonathan untuk pergi, karena bila para monster tahu ada manusia yang datang, maka hotel tersebut dipastikan tidak ada pengunjung yang akan datang lagi. Oh, check out these awesome costumes. Lalu Drake mendapatkan ide mengeluarkan Jonathan, yaitu dengan meriasnya agar terlihat seperti monster lainnya. Check it out, I'm a Frankenhomie. Sebelum mencapai pintu keluar, koki yang bernama Quasimodo bersama tikusnya mencurigai bila Jonathan adalah manusia. No, don't be absurd. It's not a human, but Monsieur Dracula. Tanpa diduga saat Drake lengah, Jonathan menghampiri monster tengkorak dan akhirnya menyadari bahwa makhluk di sana bukan memakai kostum, namun benar-benar monster. Disinilah Jonathan dan Mavis bertemu, yang kemudian keduanya mendapati zing. Mavis, honey, are you alright? Drake langsung menghalangi pandangan Mavis dari Jonathan.
Mavis bertanya siapakah yang ada di depannya. Drake pun berusaha menutupi, namun Jonathan terkejut saat mengetahui gadis di hadapannya adalah seorang putri Dracula. Please don't kill me. I'm so young. Jonathan bertanya apa sebenarnya tempat tersebut. What is this place? Drake menjelaskan bila tempat tersebut bertujuan untuk menghindari gesekan antara ras monster dan manusia, di mana tidak ada penganiayaan oleh manusia kepada para monster. It's like a hotel for monsters. Setelah Drake mengakui bila hotel tersebut adalah untuk monster, dia langsung meminta Jonathan untuk pegangan untuk membawanya pergi. Hi. Navy! What are you doing, my sweet little... Drake mengatakan pada Mavis bila Jonathan akan pulang. Drake pun mengancam tidak akan mengembalikan tasnya jikalau Jonathan tidak berpura-pura. Mavis bertanya pada ayahnya siapakah Jonathan. Ayahnya pun berpura-pura jikalau Jonathan adalah seorang perencana pesta yang seumuran dengan Mavis dan dimaksudkan agar ulang tahun putrinya lebih meriah. You're my age? Sure. Well, how old are you? Namun Jonathan kaget saat tahu umur Mavis 118 tahun. Jonathan pun yang dipaksa berpura-pura mengaku dirinya berumur 121 tahun. I'm throwing a party and he's helping. Drake pun melarang putrinya menemani Jonathan dengan alasan agar Jonathan tetap fokus merancang pestanya. Because he needs time to plan. Drake kemudian kembali fokus untuk membawa keluar Jonathan. Keduanya menelusuri lorong rahasia. Namun karena Drake juga lupa ingat jalur tersebut, mereka pun sempat tersesat. I'm sorry, I'm a little lost. Here, huh? It's meant to be an exit. This is it. What is wrong with you people? Namun sial, saat pintu rahasia yang ketiga, Drake malah mengarah ke lobi yang penuh dengan monster. Ketika Jonathan sendirian, datanglah Mavis dan bertanya pada Jonathan apa yang sedang dilakukannya. Hey, what are you doing here? Di sana keduanya saling berkenalan. Jonathan mengatakan bila dirinya adalah Frankenstein, namun Mavis mengatakan bila Frankenstein adalah pamannya. I'm his cousin, Johnny Stein. Jonathan mengaku namanya adalah Johnny Stein. Hey, Mavis. Karena ada suara mengejutkan, membuat Jonathan muncul di tengah-tengah para monster. Drake mengatakan pada Frankie jika Johnny adalah sepupunya. So what brings you here, John? What was that? Oh, sorry. Jonathan pun mengatakan bila dirinya adalah perencana pesta. Drake pun membantunya menutupi identitas aslinya. Jonathan pun yang memang memiliki jiwa seni, membantu perencanaan pesta tersebut dengan mengubah tempo musiknya. Suasana latihan pesta pun menjadi meriah dan membuat Mavis terpukau, serta monster lainnya juga senang. Namun Drake segera meminta yang lain untuk fokus pada jadwal acara yang sudah dia buat. Hands, foam. Namun terlihat para tamu bosan dengan acaranya. Saat Jonathan mengeluarkan skuternya, acara pun menjadi meriah kembali. Koki Quasimodo kembali datang bersama tikusnya. Tikusnya kembali merasakan kehadiran manusia, namun Drake segera menyingkirkan tikus tersebut. Sementara Mavis semakin terpana dengan Jonathan yang menceritakan tempat yang sudah dikunjunginya. Tapi Drake segera memotong pembicaraan keduanya. Drake menyuruh Jonathan untuk pergi ke kolam dan berpura-pura sakit punggung untuk pergi dari hotel tersebut. Namun hal itu malah memancing yang lainnya untuk bermain di kolam renang. Drake kembali menghentikan Jonathan karena makeup zombinya terlihat luntur. Dia lalu menguras kolam tersebut dan mengatakan bila Jonathan sudah mengacaukan pestanya. Jonathan membela diri dengan mengatakan bila Drake hanya iri karena pestanya lebih meriah dari acara yang dibuat Drake. Drake pun menghipnotis Jonathan yang susah diatur, namun tidak mempan manakala soft lens milik Jonathan menghalangi hipnotis tersebut. Akhirnya dengan suara tegas, Drake meminta Jonathan pergi dan merahasiakan tempat tersebut. Saat pergi, Jonathan bertemu dengan Mavis, dan Mavis meminta Jonathan mengikutinya menuju ke atap. Di sanalah keduanya semakin dekat, sampai muncullah sunrise. Namun Mavis tidak bisa leluasa melihat sunrise, karena dirinya adalah Dracula. Dengan bantuan Jonathan, Mavis pun untuk pertama kalinya melihat keindahan matahari terbit. Tanpa diduga, Jonathan terperosok dari atap dan jatuh pas di hadapan Drake yang sudah menyuruhnya pergi dari hotel tersebut. Drake pun langsung membawa Jonathan ke ruang makan dan menyuruhnya untuk membereskan meja tersebut agar Jonathan tidak kemana-mana. Jonathan kemudian terpukau dengan cara Drake menggunakan magicnya untuk membereskan meja tersebut. Drake pun menyerang Jonathan yang berada di atas meja. Tanpa diduga keduanya malah bersenang-senang dengan bermain kejar-kejaran ala Star Wars.
Sementara itu terlihat koki Quasimodo bersama tikusnya mencari Jonathan. Quasimodo langsung membawa Jonathan ke dapur untuk dimasak. Drake pun mencarinya kemana-mana dan tak sengaja berpapasan dengan Mavis. Mavis menanyakan keberadaan Jonathan. Ayahnya pun curiga bila anaknya menyukai Jonathan. Kemudian Drake lanjut mencari Jonathan dan diketahui bila Quasimodo sedang mengarah ke pintu dapur. Drake meminta para penjaganya menghentikan Quasimodo. Penjaga pun melapor pada Drake bila Quasimodo berhasil memasuki dapur. Drake pun langsung menuju ke arah dapur saat Jonathan dalam proses pemanggangan. Quasimodo pun semakin menggila dengan berteriak bila Drake membawa manusia ke hotel. Jonathan lalu berterima kasih pada Drake yang sudah menyelamatkannya. Drake mengatakan bila dia ingin menunjukkan sesuatu. Drake menunjukkan sebuah foto wanita di dinding. Jonathan mengetahui legenda wanita tersebut, di mana diceritakan wanita tersebut bertemu dengan seorang lelaki dan menikah serta dikaruniai seorang anak. Namun tragedi mengerikan terjadi manakala kastil yang keluarga tersebut tinggali terbakar secara misterius dan menyebabkan keduanya tiada. Drake menjelaskan, sebenarnya foto tersebut adalah istrinya, Martha. Dia kembali menjelaskan bila istrinya dilenyapkan oleh ras manusia. Drake berusaha menjaga istrinya dan menenangkan warga. Namun apa daya, Martha meregang nyawa di malam itu. Jonathan pun merasakan apa yang dirasakan oleh Drake. Drake melanjutkan perkataannya dengan mengatakan bila hotel tersebut dibangun demi cintanya pada Martha dan untuk melindungi putrinya. Drake juga mengatakan bila Mavis menyukai Jonathan dan Jonathan menjadi salah tingkah mendengarnya. Namun Jonathan yang juga tidak mau keluarga Drake tersakiti, memutuskan untuk pergi dengan ikhlas. Tapi Drake meminta Jonathan pergi setelah pestanya selesai saja. Keduanya pun keluar dari ruangan tersebut. Kemudian pada malam hari acara puncak pun tiba. Mavis berterima kasih atas rancangan pesta yang dibuat Jonathan, di mana Jonathan sudah mempersiapkan lampu-lampu yang membentuk tempat-tempat yang indah untuk dikunjungi, seperti Paris, New York, Moskow, dan tentu saja Hawaii, tempat yang diimpikan Mavis. Para monster lainnya pun memuji Drake berkat acara pesta yang super meriah tersebut. Lalu Mavis mendekati Jonathan dan mengecupnya. Tiba-tiba Drake menyaksikan putrinya dan langsung memarahi Jonathan. Singkat cerita, Drake keceplosan bila perkampungan manusia sebelumnya adalah buatannya sendiri, dibantu para zombie yang berkostum manusia. Mavis pun kecewa dengan ayahnya. Tiba-tiba Quasimodo datang walau masih terkena magic. Dengan dibantu monster lalat, Quasimodo mengatakan bila Drake membawa manusia ke hotel tersebut, lalu menunjuk ke arah Jonathan. Akhirnya terbongkarlah identitas Jonathan di tengah-tengah para monster tersebut. Mavis pun kecewa dengan kebohongan tersebut. Jonathan pun meminta maaf, namun secara mengejutkan, Mavis tetap menerima Jonathan sambil mengatakan dirinya ingin tetap bersama Jonathan. Untuk menghormati Drake, Jonathan pun berpura-pura kejam dengan mencampakkan Mavis dengan berkata bila dirinya tidak mau bersama Mavis karena merasa benci dengan monster. Mavis pun segera pergi ke kamar dan para pengunjung hotel pergi dari hotel tersebut dengan kecewa. Drake menghampiri Mavis yang berada di atap. Mavis kemudian bertanya, apakah ayahnya bisa menghapus ingatannya? Drake menolak permintaan anaknya tersebut. Lalu Mavis berkata bila ayahnya benar, kalau manusia membenci monster. Namun tiba-tiba, Drake tersadar melalui buku hadiah istrinya untuk Mavis, jikalau Zing hanya terjadi satu kali. Kemudian Mavis kembali ke kamar dengan perasaan sedih. Lalu pagi harinya, Drake meminta bantuan pada sahabatnya untuk menemukan Jonathan. Dia juga mengakui kesalahannya sudah berbohong kepada yang lainnya. Namun dia memastikan jika Jonathan bukan manusia yang jahat seperti manusia lainnya. Drake pun mengatakan bila Mavis dan Jonathan terkena Zing. Karena hal tersebut akhirnya memotivasi teman-temannya untuk membantu Drake mencari Jonathan. Dengan bantuan salah satu anak Wayne yang bernama Winnie, mereka pun mengetahui posisi pasti si Jonathan. Mereka pun segera menuju bandara secepat mungkin. Saat mereka melewati sebuah desa Transilvania, diketahui di sana sedang ada festival monster. Drake bertanya kepada salah satu manusia arah ke bandara. Namun sial, jalur menuju bandara dipenuhi oleh para manusia. Mereka pun mempunyai ide agar para manusia memberikan jalan, yaitu dengan menakut-nakuti. Namun sial lagi, para manusia kini sudah tidak takut, malahan mengidolai monster-monster tersebut. Frankie menjelaskan bila putrinya Drake sedang jatuh cinta dan Drake harus segera ke bandara. Lalu Frankie meminta mengosongkan jalan untuk Drake. Drake pun dibuat terpukau oleh para manusia tersebut dan langsung menuju bandara. Karena pesawat sudah take off, membuat Drake terpaksa terbang sambil terkena panas matahari. Namun karena komunikasi tidak bisa dilakukan, Drake menghipnotis pilot untuk menggunakan speaker pesawat tersebut. Drake mengatakan bila dirinya telah membuat kesalahan yang besar dan mengerti bila putrinya dan Jonathan memang pantas bersama karena Zing yang mereka alami. Jonathan pun memaafkan Drake dan keduanya kembali ke hotel Transilvania. Drake langsung mengejutkan putrinya dengan membawa Jonathan kembali. Mavis pun menanyakan mengapa Jonathan kembali. Jonathan menjawab bila Mavis adalah Zingnya dan menarik kata-katanya jika dia benci monster karena hal itu dikatakan untuk menuruti kemauan Drake.
Drake juga mempersilahkan putrinya untuk melihat dunia luar bersama Jonathan. Kemudian film diakhiri dengan musik yang dinyanyikan oleh Jonathan, Mavis, para sahabat Drake, dan bahkan Drake sendiri. Film pun berakhir dengan happy ending. Baik, sampai bertemu lagi guys di film selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bantu subscribe guys ya, sebagai salah satu penyemangat bikin alur cerita film lainnya. Saya mewakili saya sendiri yang bertugas di 46M, izin undur diri.